Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita belajar tentang Kubernetes. Ya, sebagaimana di pembelajaran sebelumnya tentang cloud native, kita ada ngomongin Kubernetes di situ. Nah, di sini agak lebih detail ya. Jadi Kubernetes itu apa? Kubernetes itu adalah suatu tools ya, orchestration untuk kontainer. Jadi bagaimana membuat atau deploy kontainer dengan secara efisien, yang ada yang mengatur ya, sehingga untuk membuat kontainer itu lebih mudah, lebih termanage seperti itu ya. Jadi frameworknya itu Kubernetes ya, di develop awalnya dari Google gitu ya. Nah, ini adalah open source juga, open standar. Jadi kalau kontainer itu kan misalkan kalau kita buat kontainer ya, ini hostnya gitu ya, atau server gitu, hardware ya, hardware gitu. Nah, di atas hardware kan kita ada OS-nya ya, operating system gitu ya. Nah, untuk bikin kontainer itu ada namanya container runtime atau Docker gitu misalkan ya. Nah, ini kita bikin kontainer, istilahnya kontainer. Nah, inilah kontainer ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita buat aplikasi, kemudian kita bikin untuk redundancy, misalkan, wah ini adalah hardware yang pertama gitu ya. Kalau misalkan satu hardware ini mati gitu ya, saya bikin lagi lah untuk sebagai redundancy, bikin yang sama gitu, ini hardware yang kedua. Nah, ini misalkan C1, C2 gitu. Nah, jadi aplikasi yang ternyata di C1, kalau ini mati masih ada C2 gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan semakin besar gitu ya aplikasinya, kemudian kita running aplikasi itu di banyak kontainer gitu ya, kita bikin lagi hardware 2 gitu ya, hardware 3 gitu ya. Ya walaupun bisa aja misalkan di hardware satu ini ada kontainer 2, kontainer 3, tapi kan untuk redundancy kan kita bikin di hardware yang berbeda gitu ya, di server yang berbeda. Nah, kalau saya ngomongin hardware berarti server gitu ya, ini server 1, server 2, server 3. Oke, solve lah gitu ya. Kita punya aplikasi, punya kontainer di beberapa server. Ketika satu mati masih ada yang lain. Tapi bikin kontainernya satu-satu kan. Jadi pas bikin di server pertama kita bikin kontainer 1, di server yang kedua bikin kontainer 2, server 3 bikin kontainer 3. Nah, kalau misalkan banyak, lama gitu ya bikinnya. Jadi nggak kita sesimpel manage. Istilahnya kalau Kubernetes itu menawarkan bagaimana nih, istilahnya satu enter bisa bikin replikanya gitu ya. Nah, maka muncullah Kubernetes gitu ya. Kubernetes. Nah, ya, ini misalnya ada simbol kayak 8S gini. Nah, jadi dengan adanya framework Kubernetes, istilahnya, maka di satu Kubernetes cluster itu ada namanya master atau control plane ya. Jadi misalkan ini ada satu server gitu ya, ini disebut masternya gitu ya, atau control plane. Nah, sedangkan yang di sini ini workloadnya yang ada run aplikasinya, kita sebutnya node ya. Kalau istilah cluster Kubernetes itu atau worker ya, atau worker. Nah, jadi worker atau node yang running aplikasinya atau workloadnya di manage oleh master ya, atau control plane. Nah, master ini ada beberapa prosesnya ya. Ada API
server gitu ya. Kemudian ada controller manager, ada scheduler ya, dan ada etcd gitu. Nah, API itu apa sih? API ya, API itu jadi dia yang untuk misalkan ada dashboard atau ada command line interface-nya ya. Jadi sebagai Kubernetes cluster entry lah. Jadi first entry-nya kalau kita mau masuk ke cluster Kubernetes harus lewat API ini, API master ya. Dan juga API master ini yang komunikasi dengan node-node-nya ya. Jadi ada Docker, kemudian ada, jadi untuk membuat kontainer itu ya, membuat kontainer itu berarti ada namanya ada kub proxy-nya gitu ya. Ada namanya kubelet. Jadi masing-masing node atau worker itu ada 3 proses ya. Ada dockernya atau container runtime, ada kub proxy-nya untuk manage request-nya ya antar nodes. Kemudian ada kubelet. Nah, kubelet ini ya kayak seperti API client yang komunikasi antara nodes ya atau worker dengan masternya. Jadi ngobrolnya itu via kubelet ini gitu, ke API ini ya. Jadi begitu. Nah, lalu control manager ini untuk men-track apa yang terjadi di cluster. Misalkan ada ini misalnya ada kontainer ya, satu ya. Ada kontainer yang entah karena ininya apa namanya mungkin ada masalah gitu ya. Nah, dengan container manager dia mungkin merestart kontainer. Oh ya, ada istilah di Kubernetes itu komponennya itu mengabstraksi dari kontainer itu namanya pod ya. Jadi ini abstraction atau unit terkecil dari Kubernetes itu disebut pod ya. Jadi dalam satu pod ada satu kontainer biasanya, satu aplikasi gitu ya. Nah, jadi kalau ada pod yang mungkin entah kenapa ada yang broken gitu ya. Nah, si control manager dia men-track, jadi dia bisa merestart sehingga sembuh sendiri gitu ya. Nah, kalau scheduler ini dia untuk placement podnya ada di mana. Jadi kan dia ini misalnya ada 3 worker ya, ada 3 node. Si master ini atau control ini tahu mana yang secara resource-nya itu lebih rendah gitu, sehingga balance ya. Nah, maka si scheduler itu bisa memplacement si pod ini di node mana atau di worker mana. Itu tugasnya scheduler gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir etcd ini otaknya ya. Dia kayak seperti apa namanya untuk backup restore juga. Jadi bagaimana merestore cluster, ada worker yang apa namanya mungkin dia jatuh gitu ya, kemudian kita bangun lagi gitu ya. Kan dalam satu worker ini kan banyak aplikasi atau banyak podnya. Nah, di sini itu bisa dengan snapshotnya itu bisa merestore kembali ya, sehingga podnya running kembali gitu ya. Nah, jadi itulah keuntungannya ada Kubernetes ini. Ketika kita membangun pod atau kontainer yang kita install di beberapa worker node ini atau di beberapa server ini dengan sangat mudah ya. Jadi kita bikin pod 1, misalkan pod
2 gitu ya, pod 3 itu replikanya itu misalkan pod ini berarti replikanya ada 3 ya, tinggal satu enter udah langsung terbentuk dan langsung terschedule di 3 worker node ini gitu ya. Jadi itulah keunggulan Kubernetes, bagaimana mengorkestrasi kontainer ya dengan baik gitu ya, dan bisa sangat cepat gitu ya. Makanya ini motonya ini sesuai dengan cloud native ya, jadi fleksibel, scalable gitu ya, faster gitu ya, dan juga mudah untuk backup dan restore-nya ya. Seperti itu ya tentang Kubernetes, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.